kan keputusan komisi disiplin ya. Pas dibuka Beckham. Derby selalu lahir dari kebisingan, dari sorak-sorai yang paling menggelamkan, dari emosi yang tidak sempat ditenangkan. 90 menit berlalu, peluit panjang dibunyikan, papan skor mencatat kemenangan. Tapi di laga klasik ini, cerita tidak pernah benar-benar selesai di angka. Selalu ada sisa, selalu ada amarah, gengsi, dan kadang sisa satu gestur kecil yang menjelma api besar. Persib Bandung melawan Persija Jakarta bukan sekedar pertandingan. Dan sore itu bukan gol yang paling ramai dibicarakan, melainkan sebuah isyarat yang membuat derby ini selalu hidup kembali. Bahkan setelah pertandingan selesai pun selalu ada bahasan. Maka jangan kemana-mana, karena Warna Sport akan membahas tuntas di video ini. Mari kita bedah bersama-sama. Setelah peluit akhir, stadion belum sepenuhnya tenang. Supporter masih berdiri, nyanyian belum sepenuhnya reda, emosi masih menggantung di udara. Bagi pemain, laga ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Tekanan selalu datang dari segala arah, dari tribun, dari rivalitas yang sangat panjang, dari beban sejarah dua klub besar, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Di momen inilah ketika adrenalin belum turun dan kepala belum sepenuhnya dingin, segala hal bisa terjadi. Satu detik, satu reaksi, satu gerakan tangan, dan semuanya bisa berubah menjadi cerita besar. Di tengah situasi itulah kamera menangkap momen yang kemudian viral. Van Basten, pemain Persija, terlihat mengancungkan jari tengah. Gestur yang mungkin bagi sebagian orang terlihat sepele. Tapi dalam konteks laga klasik, gestur ini punya makna yang jauh lebih dalam. Video yang menyebar cepat, media sosial langsung bereaksi. Sebagian mengencang, sebagian membela, sebagian lagi mempertanyakan. Bukan soal siapa yang dituju, bukan soal disengaja atau tidak, tapi soal simbol di pertandingan sebesar ini. Dan sejak itulah, fokus publik bergeser. Derby ini tak hanya tentang permainan, melainkan tentang sikap. Ya, pertama pun juga salaman biasa dengan manajer Jakarta. Setelah itu pun juga kita salaman lagi, ya. Itu kalau udah di lapangan apapun, ya. Tidak usah harus jadi kita sakit hati, jadi kita jadi bumerang, ya. Seperti anak-anak Persib juga main begitu dah. Walaupun udah bagus lah, walaupun dalam keadaan tegak mereka, saya tetap memberikan semangat kepada mereka. Di tengah panasnya perdebatan, selalu muncul pertanyaan dari Ferry Paulus. Ia menyebut bahwa gestur tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan, hanya refleks, reaksi spontan dari emosi yang masih tinggi. Menurutnya Van Basten tidak layak dijatuhi hukum. Pernyataan ini langsung menjadi titik balik. Sebagian publik merasa ini adalah bentuk perlindungan yang wajar terhadap pemain. Namun, sebagian lain mulai bertanya, apakah refleks ini menghapus dampak? Dan apakah semua kasus di sepak bola Indonesia diperlukan dengan cara yang sama? Disinilah ingatan publik kembali dibuka. Beberapa musim lalu, kasus serupa pernah terjadi. Ciro Alpes dan Putu Gede, pemain Persib Bandung, melakukan gestur yang mirip, mengacungkan jari tengah ke arah supporter lawan. Konteksnya yang sama, emosi, tekanan, situasi panas di dalam pertandingan. Namun, hasil akhirnya sangat berbeda. Ciro Alpes mendapat hukuman, Putu Gede bahkan menerima sanksi yang lebih berat. Tak ada narasi refleks, tak ada ruang pembelaan panjang. Keputusan Komdis kala itu sangat tegas. Dan pertandingan inilah yang kini memunculkan pertanyaan besar di benak publik, khususnya di bagian para bobotoh. Di titik ini, konten ini bukan lagi soal Persib Bandung atau Persija Jakarta. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi soal konsisten. Jika gestur yang sama pernah dihukum, lalu hari ini dianggap refleks, apa yang sebenarnya menjadi standar? Apakah konteks klub berpengaruh? Atau tekanan laga bisa menjadi pembenaran? Atau memang setiap kasus berdiri sendiri tanpa bisa dibandingkan? Sepak bola butuh emosi, tapi juga butuh kejelasan aturan yang sangat adil. Karena tanpa konsisten keadilan, yang tersisa hanyalah perdebatan tanpa ujung. Saya ingat banget momen ketika kita dapat email bahwa Beckham dihukum. Itu saya lagi makan malam telat jam 19.
Saya sampai ingat menitnya karena saya tuh lagi makan terus tiba-tiba bunyi notif tuh 19.24. Oke. Apa nih? Keputusan Komisi Disiplin. Iya. Hah, apa? Pas dibuka, Beckham 3 pertandingan 75 juta. Saya langsung, wah. Itu saya berhenti makan, langsung saya telepon tim, langsung kita saat itu juga langsung bikin surat banding. Ya, saya ingat ada. Surat banding malam itu. Jadi saya ingat banget jam 11 dan luar biasa ya Pak Glenn itu, makanya kami beruntung banget ya musim ini karena beliau itu juga turun langsung. Itu Pak Glenn mendampingi dalam pembuatan suratnya. Dan menariknya, bukan hanya gestur langsung seperti jari tengah yang bisa membawa konsekuensi. Beckham Putra, salah satu pemain Persib, pernah dihukum oleh Komdis PSSI karena selebrasi gol yang dianggap memancing reaksi supporter. Tapi ada aksi provokatif yang jelas, hanya gaya selebrasi yang dianggap berlebihan. Padahal selebrasi itu sering dipakai di luar negeri. Beckham Putra dihukum larangan bermain selama 3 pertandingan dan denda puluhan juta. Keputusan yang bahkan diprotes dan dibawa ke proses banding oleh klubnya sendiri. Ini bikin pertanyaan besar. Sampai sejauh mana definisi, provokasi, dan batas selebrasi yang boleh diterima di sepak bola Indonesia? Pada akhirnya gestur itu sudah terjadi, pernyataan sudah disampaikan, perbandingan sudah terbuka. Sekarang, keputusan ada di tangan otoritas dan penilaian publik. Apakah ini murni refleks manusiawi di laga penuh tekanan, atau tetap sebuah pelanggaran yang seharusnya diperlakukan sama seperti kasus sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Sepak bola Indonesia butuh empati lebih besar, atau justru ketegasan yang konsisten tanpa pandang bulu? Kalau kalian suka pembahasan derby dari sudut pandang cerita dan makna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ikut berdiskusi, karena di laga klasik ini, cerita selalu lebih panjang dari skor akhir. Atur nuhun, bobotoh salam dunia, sudah mendukung channel ini.